Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla jalaluh, al-azim sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamu wa ahsanuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafi khalqik wa ajalli ibadik wa akramihim indak wa ahabbihim ladaik sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma habbatis sabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini menurut kalender Hijriyah kita adalah malam 1 Rajab. Dan kita berbahagia karena kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan yang merupakan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana pahala amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana kita dianjurkan banyak beramal saleh, di antaranya berpuasa dan juga amal-amal saleh yang lainnya, terlepas daripada pro dan kontra tentang hadis-hadis keutamaan bulan Rajab dan berpuasa di dalamnya. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Yang ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan Rajab. Rajab terpisah daripada 3 bulan yang lain yang berturut-turut, karena itu dikenal juga dengan Rajabul Fard, Rajab yang bersendirian atau yang khusus maknanya. Dan di dalam surga disebutkan dalam athar ada sebuah sungai yang bernama Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih lezat daripada madu, dan diriwayatkan adalah menjadi balasan atau hadiah bagi orang-orang yang beramal saleh di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab juga dalam kalangan awliya Allah ada yang dikenal dengan Rajabiyun, yaitu awliya atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diangkat Allah menjadi kekasihnya, itu dengan keberkahan bulan Rajab ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menemui bulan Rajab yang mulia ini, dan Rasulullah membimbing kita, mengajari kita menyambut kedatangan bulan Rajab dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Dalam asar juga disebutkan Ar-Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi,
wa syahru Ramadan wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kemampuan, perlindungan, keberkahan dan pertolongan hingga kita dapat memanfaatkan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan kitab yang disusun oleh seorang aulia Allah, Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi, di dalam kitab Mawsu'ah An-Nabulisi, yaitu nama Allah Al-Wahid, wa huwa Al-Wahid fil lughah. Al-Wahid huwa al-mutawahhid alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yujalisuhum. Al-Wahid itu secara bahasa adalah al-mutawahhid, yang bersendirian, yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak duduk bersama manusia. Jadi secara bahasa artinya bersendirian. Wa tauhidu an tu'mina billahi ilahan wahidah. Tauhid, bahwa engkau beriman kepada Allah ilahan wahidah, sebagai satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa ihda sifatillahi jalla jalaluhu, dan salah satu sifat Allah yang maha mulia adalah al-wahid. Wa qad khassaha bi nafsihi la yushrikuhu fihi ahadun huwa al-wahid. Jadi nama Allah Al-Wahid ini, kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi qaddasallahu sirrah, Allah khususkan hanya untuk dirinya, tidak ada satupun yang mensekutuai Allah dengan namanya Al-Wahid, yang maha tunggal, yang maha esa. Jadi kalau ada nama orang Abdul Wahid, harus dipanggil lengkap Abdul Wahid. Sebab kalau kita panggil Wahid, itu nama Allah yang esa. Panggil lengkap-lengkap Abdul Wahid. Kita ini payah ya, nama bagus-bagus disingkat-singkat. Takutnya nanti cuman hit ya, cuman bunyinya. Hit kemana hit? Abdul Wahid. Wa fi ba'd al-kutubi al-wahid huwa al-fard alladhi lam yazal wahdahu wa lam yakun ma'ahu ahadun min qabl. Di dalam beberapa kitab disebutkan bahawa yang dimaksud dengan al-wahid adalah al-fard alladhi lam yazal wahdah, yang selalu bersendirian dan selalu dia sendiri. Walam yakun ma'ahu ahad min qabl, tidak ada seorang pun bersamanya sebelumnya. Wala yazalu wahdahu ila abadil abidin, dan akan senantiasa dia sendiri sampai kapanpun juga, sampai waktu yang tak terbatas. Wahidun qublan wa bu'dan azalan wa abada, sebelum, sesudah, semenjak azali, bahkan kekal abadi, dia adalah yang tunggal, yang esa. Wa fil hadithi, disebutkan dalam hadis, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yarda bil wahdaniyati li ahadin ghairahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai, tidak akan memberikan, lam yarda bil wahdaniyah li ahadin ghairahu, untuk memiliki sifat ini siapapun selainnya. Wa fil lughati aidan wahidun fi hadzal bab, wahidun fi hadzal ilm, wahidun fi hadzal fanni, wahidun fi hadzal khibrah. Dan dari sisi bahasa juga, wahid itu, esa itu adalah sesuatu yang istimewa,
satu dalam wahid fi hadal ilm, satu atau esa dalam ilmu ini, satu dalam wahid fi hadhihi al-khibrah, dalam pengetahuan ini. Al-wahid fil lughati at-taqaddum bil ilmi, kata satu secara bahasa adalah yang mengawali. Jadi satu, wahid, yang mengawali. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, artinya dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Tunggal, dialah yang Maha Sendiri. Sinonimnya kata sebelumnya adalah Ahad. Ahad itu tunggal atau esa, sementara kita sebut dengan wahid menunjukkan zatnya yang esa. Allahu jalla jalaluhu wahidun ahadun. Allah jalla jalaluhu yang maha mulia, wahidun esa, ahadun tunggal, wahidun la syarikalah, esa tidak ada sekutu baginya. Allah tidak punya teman, tidak memerlukan teman, tidak memerlukan penolong, tidak ada yang sama baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pengertian yang mendalam tentang makna esa. Dalam kacamata tauhid, sampai pada pandangan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala-galanya. Dialah yang Maha Tunggal, dialah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada teman baginya, tidak ada pendamping baginya, tidak ada penolong baginya. Dia tidak memerlukan siapapun juga. Muftaqirun ilaihi kullu man adahu wa mustaghnin amman siwah. Dia tidak memerlukan siapapun, sementara segala sesuatu memerlukannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dalam pandangan orang-orang yang telah betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tahap bahwa sesungguhnya tidak ada yang ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Dan hakikatnya yang ada hanya Dia. Dia yang Maha Esa, Dia yang Maha Tunggal. Sementara selainnya adalah makhluk yang bersifat fana, maka sesungguhnya yang fana ini tidak ada. Yang ada hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sebutkan perkataan seorang aulia Allah, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa al-wujud baina adamaini adamun. Keberadaan antara dua tiada berarti tiada. Kita asalnya tiada, diadakan, kemudian dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua selain Allah adalah adamun, tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan inilah yang kemudian menyatu dalam jiwa para aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pernah ada kejadian tanpa disadari, karena telah sampai kepada maqam tauhid, maka dia tidak merasakan dirinya ada, yang dia tahu hanya Allah yang ada. Ketika ditanya adakah dia, maka dia mengatakan tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Itu kisah yang dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar misalnya di Indonesia. Orang mencari dia, lalu dia mengatakan ketika ditanya adakah Syekh Siti Jenar, tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah, katanya ya. Kemudian oleh sebagian orang yang tidak memahami, menganggapnya kafir karena mengaku dirinya adalah Allah. Padahal maksud beliau adalah tidak ada yang ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sosok seorang aulia Allah. Kadang terucap demikian
karena sesuatu yang melimpah di dalam jiwanya disebut dengan al-faid, lalu terucap tanpa sengaja disebut dengan syatahat dalam istilah tasawuf. Jadi syatahat ini hukumnya haram diucapkan oleh orang yang tidak sampai ke makam yang dia rasakan seperti itu. Karena ucapan yang lahir kesannya adalah ucapan yang berbau syirik. Nah, jadi kalau macam kita yang mengucapkan tak boleh. Jadi, seperti juga dulu ada kisah aulia Allah yang bernama Al-Hallaj, sehingga dituduh sebagai kafir oleh sebahagian karena dia mengatakan anal haqqu, akulah al-haq, akulah kebenaran. Dengan bahasa lain, akulah Allah. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Dia terucap karena dia sudah sampai pada tahap maqam at-tauhid. Dia tidak melihat siapapun, dia tidak merasakan siapapun, merasakan apapun. Yang dia lihat, yang dia rasakan hanyalah Allah. Karena itu terucap anal haqqu. Namun demikian oleh ulama syariah ketika itu, termasuk para aulia-aulia, memutuskan bahwa beliau dihukum bunuh. Sama dengan Syekh Siti Jenar, karena ucapannya beliau juga dihukum bunuh sesuai dengan syariat. Karena kalimat yang diucapkan adalah kalimat kekafiran. Namun hakikatnya para aulia Allah itu diketahui mereka tidak mengucapkan atas dasar keinginan hawa nafsunya, mereka mengucapkan tanpa sadar, disebut dengan syatahat. Jadi kalau macam kita tidak boleh belum? Na'udzubillahi min dzalik, memang kafir nian kalau orang biasa. Tapi kalau orang-orang tertentu aulia Allah yang tanpa sadar mengucapkan pun dihukum, seperti yang terjadi pada Al-Hallaj, terjadi pada kisah Syekh Siti Jenar. Kalau kita nonton film-film yang ada di Indonesia kan memang akhirnya diadili oleh majelis para wali. Waktu itu di kisah di Jawa masyhur dengan disebut dengan Wali Songo, Wali Songo, Wali 9. Nah, sebenarnya Syekh Jenar ini wali yang ke-10, tapi mastur karena ada ucapannya yang kemudian dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Itulah keimanan kepada Al-Ahad Al-Wahid. Ketika seseorang beriman kepada Al-Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, maka dia melihat segala sesuatu ini adalah kebesaran Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal. Ketika memandang ciptaan Allah, memandang makhluk yang banyak, memandang makhluk manusia, ada yang putih, ada yang agak coklat dikit, ada hidung yang mancung, macam saudara kita Pak Asbon, maaf ya, misalnya Allah berikan kulit putih, hidung mancung macam orang barat. Ada juga yang tidak, berwarna gelap. Ketika memandang, maka kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memandang yang elok, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memandang yang buruk, jangan kita kutuk, jangan kita hina, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya istimewa, semuanya indah, karena kita memandang bahwa ini adalah ciptaan Zat yang maha indah. Ini termasuk keimanan kepada nama Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal. Pengertian lebih mendalam, Al-Wahid la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, andai, yang maknanya andai ada dua Tuhan yang menciptakan alam ini, niscaya dua Tuhan itu akan berselisihan. Macam dalam film-film Cina, film-film India itulah, kalau sudah Tuhan atau dewanya berselisihan, bisa perang di antara mereka, maka ini mustahil, mustahil.
Karena itu salah satu sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui adalah wahdaniyah, esa, ya, kaunuhu wahidan, wahdaniyah, maaf, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak berbilang, tunggal. Ada juga orang yang kemudian menjadikan yang tunggal itu tiga dan menganggap yang tiga itu tunggal, seperti orang yang di sebelah sana, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Tuhan Anak. Lalu ketika ditanya, yang tiga ini satu, katanya. Bagaimana mungkin kita diberikan Allah akal jika yang tiga disebut tiga, disembah tiga, tapi disebut satu, sesuatu yang mustahil. Wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah itu esa, tidak ada baginya bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada wakil, tidak ada orang yang membantunya, karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha kuasa, Al-Muqtadir. Itu wajib kita i'tikadkan. Jangan sampai ada dalam keyakinan kita sesuatu kekuatan selain kekuatan yang maha tunggal, sesuatu yang menentukan selain Allah saja yang menentukan. Maka kalau kita beriktikad ada sesuatu yang menentukan atau memberikan kekuatan, memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama kita mengatakan bahwa orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Paling tidak telah melakukan syirik yang besar, karena telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib berhati-hati. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, bagus diamalkan. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada mensekutukanmu dengan sesuatu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Aku mohon keampunanmu ya Allah kalau aku ada berbuat syirik tanpa aku sadari. Allah dengan tegas dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khawatir kita, takut kita kalau berbuat syirik yang tidak kita sadari, yang disebut secara umum dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Termasuklah sifat riya, jadi sifat sombong itu termasuk syirik yang tersembunyi. Dan banyak sekali ucapan-ucapan yang berbau syirik. Karena itu kalau tidak sengaja kita mohon ampun kepada Allah karena kita tidak mengetahuinya. Contohnya, kita banyak duit, lalu kita sebut kalau bukan karena duit ini tidak bisa hidup aku. Kita berobat dengan dokter si fulan, lalu kita katakan kalau bukan dengan dokter itu mungkin aku tak pernah sembuh-sembuh. Gitu ya? Atau ada seseorang yang membantu orang lain, diberi pekerjaan atau diberi pertolongan, lalu dia mengatakan kalau bukan aku nolong orang itu tidak bisa hidup orang itu. Emangnya Tuhan apa? Nah, banyak ucapan-ucapan kita. Jadi jangan kita anggap yang seperti jelas-jelas misalnya, oh, yang berobat ke dukun itu syirik karena dia mencari dukun katanya. Tapi banyak juga yang berobat ke dokter lalu mengatakan kalau karena dokter inilah, karena obat inilah aku menjadi sembuh. Salah juga. Jadi banyak ucapan-ucapan yang berbau syirik. Karena itu selalulah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita kalau ada yang kita lakukan tanpa kita sengaja, dan kita berlindung daripada berbuat syirik yang nyata. Ada 4 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala seperti termaktub dalam surat Ar-Rum, dan ini jika kita pegangi menjadi sebuah
pedoman yang luar biasa bagi kita, karena pedoman ini langsung dari Allah. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi, selalulah kembali kepada Allah. Wattaquh, bertakwalah kepada Allah. Makna takwa itu yang paling sederhana adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi, mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah, menjauhi seluruh yang dilarang Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ciri orang yang bertakwa ada 4 sesuai dengan kata takwa. Ta, qaf, waw dan ya. Ta, tawakal, orang yang bertakwa itu bertawakal kepada Allah. Kemudian qaf, qanaah, selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah ngeluh. Waw, wara, takut kepada yang diharamkan Allah, takut kepada yang syubhat, yang samar-samar dijauhkan semuanya. Kemudian ya, yakin, yakin kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan kasih sayang Allah dan sebagainya. Itu ciri orang yang bertakwa. Munibina ilaihi wattaquh. Kemudian pesan Allah yang ketiga, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat ini secara bahasa maknanya ad-du'a, doa. Juga bermakna as-silah, hubungan. Orang yang mendirikan salat berarti dia memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nabi kita diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata kita pun diberikan kesempatan untuk mi'raj, yaitu dengan salat. Ketika kita salat, kata Imam As-Sahrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif, laisa bainaka wa bainahu tarjuman. Ketika itu tiada antaramu dan Allah yang mendindingimu. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita benar-benar berhadapan dengan Allah, dengan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bab takut dengan syirik ini, dalam kalangan umat Islam terjadi kemudian ikhtilaf. Ada orang yang betul-betul menjaga dirinya jangan sampai berbuat syirik, itu sangat baik. Namun ada juga yang terlalu, sehingga dikit-dikit syirik, dan selalu mengkiaskan sesuatu dengan kecurigaan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, inni la akhafu alaikum syirik. Aku tak ada khawatir kamu itu bisa kena syirik, karena sudah aku ajarkan, aku doakan kepada Allah, aku mohonkan perlindungan kepada Allah, telah aku tanamkan tauhid ke dalam jiwa-jiwa kamu semua. Aku tidak khawatir. Walakin akhsha an tatanafasu fid dunya. Tetapi yang aku khawatirkan, kamu berebut-rebut tentang dunia, berbunuh-bunuhan, berdengki-dengkian, berperang-perangan, bermusuh-musuhan hanya karena memperebutkan dunia. Nah, jadi ada jaminan dari Rasulullah SAW, kendati syirik itu adalah sangat ditakuti, sangat berbahaya, tapi Nabi sangat meyakini bahwa umatnya terlindungi daripada syirik tersebut. Nah, kendati demikian, karena firman Allah tegas dan jelas mencegah kita jangan sampai berbuat syirik, maka kita patut, bahkan wajib menjauhkan diri kita daripada segala hal yang mendatangkan sifat-sifat termasuk kepada kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang masuk kepada kesyirikan yang menggugurkan iman kita. Nah, namun tentunya pedoman kita adalah Rasulullah SAW, Al-Quran, As-Sunnah, yang kemudian diajarkan oleh para sahabat-sahabat, tabi'in, dan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, namun ada di antara kita yang kemudian berlebih-lebihan
sehingga yang sunnah pun akhirnya dianggap sesuatu pekerjaan yang mengandung syirik. Contoh ziarah kubur. Nah, hadis Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk menziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur, kata Nabi. Nah, karena di antara hikmah ziaratul kubur adalah zikral maut, mengingat kematian. Jadi kita ketika menziarahi kubur-kubur, salah satu hikmahnya kita mengambil hikmah kita takut akan kematian, lalu mempersiapkan diri kita menghadapi kematian tersebut. Di samping, di antara kelebihan-kelebihannya adalah ketika kita menziarahi orang-orang salihin, keberkahan orang-orang salihin itu menjadi sebab, menjadi wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendatangi karena ta'zim, ingat kematian, karena ingat perjuangan mereka, karena mencintai mereka, karena ingin berakhlak seperti mereka, dan juga dengan keberkahan mereka. Sebab awliya Allah itu tidak mati, para syuhada itu tidak mati. Al-Quran menyebutkan, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bahwa orang yang gugur di sabilillah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keberkahan. Maksud kehidupan adalah kehidupan di alam barzakh yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi ada kalangan tertentu karena terlalu takut syirik, terhadap kubur orang biasa dibolehkannya, tapi kalau mendatangi orang soleh langsung syirik katanya ya. Padahal tidak seperti itu. Kalau memang ada perbuatan syirik, meminta kepada selain Allah, itu jelas syirik. Na'udzubillah min dzalik. Atau ada orang misalnya yang menyembelih kambing, yang membawa ayam hitam ke kubur, itu jelas syirik. Tapi kalau berdoa, mengambil iktibar untuk mendapatkan berkah, itu bahkan memang sesuatu yang dianjurkan kepada kita. Jadi terhadap syirik ini pun berhati-hati kita, jangan sampai kita menuduh saudara-saudara kita syirik atau kafir. Salah satu konsep dari ahlu sunnah wal jamaah adalah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Siapapun yang Qur'annya Al-Quran, hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW, kiblatnya adalah Ka'bah, maka jangan sekali-kali kita mengkafirkannya. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Jangan cepat-cepat mengkafirkan orang, kecuali jika orang tersebut melakukan al-kufrul bawah, namanya terang-terangan. Macam orang yang pindah agama, itu terang-terangan, na'udzubillah min dzalik. Hanya nak dapat bini cantik, tahan dia keluar agama. Hanya nak mendapat laki gagah kayo, tahan dia keluar dari agama. Dijualnya akhiratnya untuk dunia yang fana. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ini malam pertama bulan Rajab. Seperti tadi telah kita sebutkan, malam yang sangat mulia. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang tadi kita sebutkan mengatakan, innahu yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa-doa dikabulkan dengan pengkabulan yang sepenuhnya pada 5 malam. Yang pertama fi lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat eloklah kita memperbanyak doa, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua fi lailatul Adha, malam hari raya Al-Adha. Yang ketiga fi lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat fi awwal lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Demikian dikatakan oleh
Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Jadi malam ini eloklah kita banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak beramal saleh. Kalau dapat puasa, karena banyak sekali hadis-hadis tentang fadilat berpuasa di bulan Rajab, meskipun oleh sebahagian menganggapnya ada yang dhaif, ada yang palsu, ada juga yang dapat diterima hasan. Tetapi firman Allah tadi sudah sangat jelas bahwa bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Karena itu amal apapun yang kita kerjakan di bulan Rajab ini itu sangat besar pahalanya. Namun hati-hati, mudah-mudahan jangan sampai kita ikut-ikutan. Ada orang yang semudahnya dapat WA, dapat Facebook, lalu kirim. Siapa yang memberitahu tentang tanggal 1 Rajab, maka Allah haramkan dari api neraka. Itu hadis palsu, ya. Jangan ikut-ikutan kita. Walaupun isinya mungkin ada benarnya, tapi ketika mengucapkan itu atas nama Rasulullah, maka itu adalah kedustaan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia menempatkan dirinya di api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Semoga Allah mengampuni kita, membimbing kita, dan menjadikan kita orang semakin dekat kepada Allah, diridhai Allah, diberikan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.